teknisnya Titian serahkan ke tim ahli cagar budaya karena beliau-beliau yang akan memberikan rekomendasi apakah pura yang dianggap ini layak ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat provinsi. Pak Agung dan berani menyatakan bahwa ini bisa jadi berhubungan dengan petirtaan karena menurut tadi hitungannya jatuh di air di Segaro. Artinya ini pura ini berhubungan dengan ini dan air. Nah, kemudian kalau saya langsung mengatakan situs yang pertama kawasan ini batas tower air ini ke sana itu menjadi situs karena mengandung bangunan, ada bendanya juga, ada strukturnya. Selesai udah itu. Pilih, jadi tidak harus melebar pada pembahasannya antara pura ini dikaitkan dengan subak apa tidak. Nah, tentunya hal ini harus mempunyai data-data yang akurat kalau memang dikaitkan ke subak. Panjang nanti ceritanya. Yang lebih detail melihat kemudian bangunan-bangunan kecil ya semacam candi berwara kalau dijauhin ya. Nah, ini mungkin nanti adik mahasiswa bisa melihat orientasinya semua mengarah ke tengah. Jadi itu memperkuat memang benar-benar inilah candi induk atau bangunan induk. Kalau Meru pada umumnya kalau kita misalnya ke Pura Tamanayun, kami didesak ke belakang dan jumlahnya banyak. Dan ini tunggal besar, dan ini lebih mirip seperti candi-candi tunggal Jawa. Kemudian yang catatan yang bisa nanti menjadi topik penelitian di kemudian hari atau dijadikan hal yang lain, rasio proporsi wajah dari kedok wajah yang ada di depan. Kalau candi di Bali ini umumnya agak melebar, ini rasionya masih panjang. Rasio kalau di kami ke namanya ada rasio-rasio per segmen atau kalau istilahnya ya kayak sikut-sikut untuk ornamen wajah kan matanya berapa, hidung, dan ini liar sekali. Jadi mohon nanti untuk kelengkapan, untuk penyempurnaan laporan dan menunjukkan bahwa Meru ini benar-benar sangat spesifik, itu bisa sangat dimasukkan ke foto dan mungkin ya gambaran elemen-elemen sekali tangan dan lain-lain. Nah, kalau ini posisi kita sebut coba cek dengan kompas, ternyata posisi juga tepat. Jadi sesuai dengan kutub utara selatan, ini adalah pengetahuan yang memang dimiliki oleh leluhur kita yang belum temukan gimana cara beliau-beliau ini mengorientasikan Pelinggih tepat dengan kutub utara selatan. Jadi Pelinggih ini kalau orientasi kutub berarti sistem pemanfaatan dan penarikan energi ini kuat sekali sebenarnya. Nah cuma makin di Raga Sarang Sami kan sampun bening makeh sekali bangunan-bangunan lama nika yang dibukar tanpa direstorasi. Nah niki sana makeh makin santu kan dalam tanda kutip medue wenten ina sekewanten beciknya untuk pelestarian adalah dilakukan sesuai dengan tanda-tanda visual yang kita temukan di awal. Seperti ini misalnya Pelinggih yang kita diskusikan tadi, karena abadnya 1400-an, jadi dia berada di antara Bali Kuna dengan Bali Madya, antara di awal ya. Kalau Bali Kuna dan sistem pengukurannya yang sepertinya memang tidak menggunakan sistem Astobumi Bali, tapi masih kalau Astobumi Bali ngangge tapak rai, kalau niki pakai Jawa tala. Jadi tala itu diukur dari dagu sampai jidat sekitar 22 cm satu tala, niko dibolak-balik. Cuma bebaturannya niki tidak cengat lengkap sekali, ada balinya juga. Dari Palehwaya untuk alang tias sesari, bogem, bawang capung lengkap ini. Dilihat dari orientasi ke timur, ini kan suatu kemuliaan juga. Kenapa ke timur? Karena di timurnya ada sungai gitu. Jadi orang leluhur kita itu
meluhurkan sungai itu bukan seperti sekarang tempat buang sampah. Itu masalahnya. Ini konsep ini budaya ini yang mestinya harus direvitalisasi ya. Ini juga mengingatkan yang keberadaan Candi Gunung Kawi gitu kan. Kedua candi kanan dan kiri itu timur dan barat itu semuanya menghadap ke sungai gitu. Itu sebagai refleksi bahwa air itu sangat penting itu hujan gitu. Tujuan pemerintah untuk menetapkan ya peninggalan purbakala ini atau disebut dengan ODCB kalau penting PP nomor 1 2022 itu supaya mempunyai kekuatan hukum terkait dengan pelestariannya. Nah, kita ring Bali niki, ring Indonesia ini menginginkan benda-benda bersejarah itu dilestarikan, itu karena merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, ini kekayaan kita di Bali terkait juga dengan keagamaan, sosial, budaya, dan kemudian berikutnya adalah pariwisata, pendidikan, pengetahuan. Sematuan sarang sami, pengemisir kijang, dan turi, talat, visi sebenarnya cagar budaya gitu kan ya. Dia dumun cagar budaya itu kan purbakala, benda asing, benda antik dan sebagainya. Mungkin ring undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu kabar jelas pisan. Yang dimaksud dengan cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Kebudayaan kan wetan tangible dan intangible. Ya. Benda dan tak benda. Ini kita berbicara makin ring bendanya itu. Bendanya. Yang tak bendaan itu termasuk kesenian itu diisi itu kan itu termasuk pesta kesenian Bali itu tarian-tarian itu adalah terkait dengan intangible. Kita berbicara mengenai benda, benda. Itu tadi warisan budaya bersifat kebendaan berupa, nah ini jenisnya benda cagar budaya, sekali arca, lingga, ada nah kita contoh ini alat rumah tangga. Kemudian nabi bangunan cagar budaya, nabi seperti Meru, Meru, bangunan adat dan lain-lainnya banyak contohnya. Kemudian struktur, nah niki banyak yang tenuning niki tapi perbedaan antara bangunan dan struktur gitu ya. Yang jelas bangunan nike itu bisa untuk aktivitas manusia. Gitu, itu misalnya kalau kita tanya apa namanya Candi Prambanan apa bangunan apa struktur gitu misalnya. Nah, Candi Borobudur itu bangunan apa struktur? Jelas sekali kalau Borobudur itu adalah struktur. Nah, kemudian kalau kita bandingkan sekarang dengan Niki, kalau Meru Niki jelas dia bangunan. Ya. Kemudian kalau pelingi-pelingi yang lain itu adalah struktur. Seperti Padmasana itu adalah struktur. Candi Bentar itu struktur. Dan ya, jelas. Kemudian ada situs cagar budaya. Kemudian ada kawasan cagar budaya. Nah, ini yang ulang lagi, cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air. Ya, letaknya bisa di darat atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi, yang kan melalui proses penetapan seperti yang kita lakukan sekarang ini itu durung mewaste cagar budaya. Dan atas Bapak menyebutkan Meru Niki sebagai bangunan cagar budaya, masih mewaste objek yang diduga cagar budaya. Gitu kan jelas ya. Nah, proses penetapan ini itu berawal dari dinas
kebudayaan kabupaten kota. Itu enten tim pendaftar menyelesaikan ODCB ini ke di registrasi, diinventarisasi, nah kemudian dibuatkan berkas, berkas kajian itu yang diberikan kepada tim ahli cagar budaya kabupaten kota untuk dikaji, yaitu dalam sidang kajian di ACB. Kemudian kalau dia layak sebagai cagar budaya, dibikinkan rekomendasi oleh tim ahli cagar budaya ini, diajukan ke Bupati untuk dibuatkan SK penetapan sebagai bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya, atau apa namanya kawasan cagar budaya itu untuk apa namanya SK kabupaten terikat kabupaten kota. Oke. Nah kemudian kalau dari penetapan itu kemudian dilihat mempunyai potensi untuk ditingkatkan peringkatnya, itu berarti diajukan, diusulkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi untuk ditingkatkan peringkatnya menjadi peringkat provinsi, seperti yang sekarang ini. Nah niko yang jelaskan panjang sampai malam dan kelas. Nah mungkin punten niki ya terkait dengan upaya penetapan pemeringkatan provinsi Kuroyah Dano niki yang lunas mungkin ya kesumangeman dari penyiwi niki untuk tanggung jawab apa yang kami harus bertanggungjawabkan terhadap kalau ini sudah ditetapkan. Kemudian nanti kan dijelaskan tanggung jawab dari pemerintah Bali, Provinsi Bali terhadap kelestarian situs ini. Kalau memang dijadikan peringkat provinsi situs Puro Yagano sebagai cagar budaya. Nah mungkin yang lunas niki sapunapi status kepemilikan dua niki buro niki kusung niki. Nah saat itu kan wenten dangin tukat niki alar wenten. Nah nika wau untang nika dumun punapi. Niki harus jelas niki panten dan masalah setelah ditetapkan jadi masalah karena dia sudah mempunyai payung hukum nanti. Payung hukumnya itu kan harus jelas, harus pasti ya kan. Napi niki sampun bersertifikat, napi nedangin niki pun jadi satu dengan niki, dua niki, tidak masalah milik orang lain di sana di sebelah timur itu, tapi harus mempunyai pemahaman yang sama, kesepakatan yang sama, karena ini adalah menjadi payung hukum nanti penetapan ini. Termasuk juga ya penyangga di sini sira modue. Kemudian yang itu pun jalan jelas pun pemerintah bermasalah. Di sana siapa, kemudian di sana siapa. Itu harus ada hitam di atas putih itu. Penyanding ini ke. Karena apa? Karena kalau aturan di Gianyar itu ada peraturan bupati itu radius 300 meter dari zona inti itu tidak boleh diapa-apakan, gitu ya. Iya Pak, ini kan salah satu potensi ya, potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Sabangan Pak. Ini Pak. Ya, ini sudah tentu untuk pemanfaatnya sesuai dengan undang-undang itu adalah untuk kesejahteraan kita bersama masyarakat. Ini Pak. Dados nih napi sane kaungaan ring berkas punika perlu dikoreksi. Jika salah mungkin salah kutip, salah pencantuman. Setelah yang kurekain punika wantah sakanya punika sekadi sane sampun dibaca oleh Goris tahun lama oleh bahkan oleh
Sudahin tahun 1921 sampun boleh kesudahin. Niki angka tahunnya 1256 Saka. 1256 Saka atau 1334 Masehi sebelum penyerangan Majapahit ke Bali. Ike angka tahun sane mulak ke ring salah satu struktur. 1256 Saka atau 1334 Masehi. Nah, menawi ring berkas we justru yang diacu punika justru prasasti lian, prasasti perian C yang 1351 dan niki genah sehingga niki memberikan suatu penekanan setidaknya bahwa niki sedurung ekspedisi Majapahit ke Bali kena niki sampun eksis 1334 ya 1334 nah itu ini kalau menurut gininya adalah prasasti Perian Puro Yeh Gange, prasasti Perian B Puro Yeh Gange. Nanti bisa dipakai acuannya Goris 1954 halaman 45. Nah, kalau mau yang kedua boleh di Rukun Perslah tahun 1921, Tope juga boleh tahun 1921 halaman 178. Rukun Perslah ke dari ya. Nah yang jelas ke di dalam berkasnya nanti perlu koreksi dengan menggunakan apa yang proses tadi dengan yang pembacaan yang perlu koreksi sehingga nanti tidak ada lagi di berkas muncul bahwa Pura niki kemudian pasca ekspedisi Majapahit ketika sudah perubahan Majapahit. Tidak seperti itu. Nih, karena sebelum Majapahit justru masa jaya-jayanya Majapahit niki sampun wonten.